Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Kompos 9 dengan anggota saya sendiri Muhammad Riko, ada Karina Handini dan juga ada Dina Pianka akan mempresentasikan analisis judul jurnal yang kami pilih, yaitu Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan Pajanan Gas Karbon Monoksida atau CO pada petugas pengumpul tol di Semarang, dengan dosen pengampu Dr. Alpi Sunarsi SKM MKes untuk mata kuliah Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah identifikasi bahaya. Pada jurnal yang kami gunakan, untuk langkah identifikasi bahaya, agen risiko berbahaya adalah gas CO atau gas karbon monoksida. Media lingkungan yang berpotensi untuk terkontaminasi oleh agen risiko adalah udara. Pajanan gas CO pada kadar rendah dapat menyebabkan perubahan neurologik, aktivitas menurun, kebanyakan hematokrit, dan perubahan pada fetus atau janin bagi wanita hamil. Sedangkan pajanan pada kadar tinggi atau dampak akut pajanan gas CO dapat menyebabkan kematian. Gas CO yang masuk ke dalam tubuh dapat terikat oleh kuat dengan hemoglobin dalam membentuk karbon C-hemoglobin atau COHB. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pasokan oksigen ke dalam tubuh. Pengukuran yang dilakukan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 menunjukkan konsentrasi CO di 4 gerbang tol, yaitu gerbang tol Tembalang, Gayam Sari, dan tol Mukiharjo, masing-masing sebagian besar melebihi baku mutu yang ditentukan oleh WHO dan mendekati baku mutu kualitas udara yang ditetapkan dalam SK Gubernur Jawa Tengah nomor 8 tahun 2001 tentang baku mutu udara dan Provinsi Jawa Tengah. Baiklah, selanjutnya yaitu identifikasi sumber. Identifikasi sumber adalah langkah yang digunakan untuk mengetahui sumber agen risiko berasal. Pada jurnal yang kami pakai, sumber dari agen risiko yaitu gas CO berasal dari emisi kendaraan yang melintas dan mengantri di beberapa gerbang tol seperti di gerbang tol Mayaran, Tembalang, Gayam Sari, dan Mukiharjo. Kemudian yaitu analisis pajanan. Langkah ini bertujuan untuk mengukur atau menghitung intake atau asupan dari agen risiko. Untuk menghitung intake digunakan bersamaan atau rumus yang berbeda. Data yang digunakan untuk melakukan perhitungan dapat berupa data primer atau hasil pengukuran konsentrasi agen risiko pada media lingkungan yang dilakukan sendiri, atau data sekunder dan asumsi yang didasarkan pertimbangan yang logis atau menggunakan nilai default yang tersedia. Pada jurnal yang kami gunakan menunjukkan bahwa setiap responden bekerja selama 8 jam pada setiap shift. Umumnya responden bekerja dalam satu shift atau satu shift per hari, sehingga waktu pajanan yang digunakan dalam menghitung nilai asupan atau intake gas CO adalah 8 jam per hari. Responden bekerja selama 20-24 hari dalam satu bulan sesuai pergantian shift, sehingga frekuensi pajanan dalam menghitung nilai asupan atau intake gas CO menggunakan rata-rata frekuensi setiap responden yaitu 22 hari dalam satu bulan. Frekuensi pajanan selama 1 tahun adalah 264 hari. Kemudian analisis dosis respon. Langkah ini bertujuan untuk mencari nilai RFD dan LFC dan SF dari agen risiko yang menjadi fokus ARKL, serta memahami efek apa saja yang mungkin ditimbulkan oleh agen risiko tersebut pada manusia. Analisis dosis respon ini tidak harus dengan melakukan penelitian percobaan sendiri, namun cukup dengan merujuk pada literatur yang tersedia. RFC untuk gas CO adalah 7,667 mg per kilogram per hari. Berdasarkan ketetapan data Integrated Risk Information System dari US EPA. Kemudian karakteristik risiko. Langkah ARKL yang terakhir adalah karakteristik risiko yang dilakukan untuk menetapkan tingkat risiko, atau dengan kata lain menentukan apakah agen risiko pada konsentrasi tertentu yang dianalisis pada ARKL berisiko menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat. Dengan karakteristik seperti berat badan, laju inflasi, konsumsi, waktu, frekuensi, durasi pajanan yang tertentu atau tidak. Pada jurnal yang kami gunakan, rata-rata nilai RQ real time no carcinogenic gas CO pada petugas pengumpul tol di Semarang adalah 0,520. Nilai RQ real time
terendah adalah 0,007 dan tertinggi mencapai 0,191. Sedangkan rata-rata RQ lifetime adalah 0,113 nilai RQ lifetime terendah adalah 0,039 dan tertinggi mencapai 0,352. Hasil perhitungan risiko secara matematis menunjukkan bahwa tingkat risiko dari pajanan gas karbon monoksida atau CO pada saat ini atau real time dan selama 30 tahun atau lifetime pada petugas pengumpul tol Semarang belum menunjukkan risiko non-karsionogenik akibat pajanan gas CO atau RQ kurang dari 1 atau dapat dikatakan tingkat risiko akibat pajanan gas CO masih aman. Selanjutnya yaitu manajemen risiko. Pengolahan risiko bukan termasuk langkah ARKL, melainkan tindak lanjut yang harus dilakukan bila mana hasil karakterisasi risiko menunjukkan tingkat risiko yang tidak aman ataupun unacceptable. Strategi pengelolaan risiko meliputi penentuan batas aman yaitu konsentrasi agen risiko atau C, kemudian jumlah konsumsi atau R, kemudian waktu pajanan atau PE, kemudian frekuensi pajanan atau FE, dan durasi pajanan atau DT. Untuk manajemen risiko pada studi kasus jurnal yang kami gunakan, bisa dilakukan dengan pendekatan teknologi seperti penanaman tanaman, penyerap polutan di sekitar jalan tol, dan juga penggunaan APD seperti masker bagi pekerja tol. Dan yang terakhir itu komunikasi risiko. Komunikasi risiko digunakan untuk menyampaikan informasi risiko pada masyarakat atau populasi yang berisiko, pemerintah, dan pihak yang berkepentingan lainnya. Komunikasi risiko merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ARKL dan merupakan tanggung jawab dari pemrakarsa atau pihak yang menyebabkan terjadinya risiko. Komunikasi risiko dapat dilakukan melalui media komunikasi seperti televisi, radio, ataupun penyajian dalam format pemetasan menggunakan Geographical Information System atau GIS.